Kembali ke tanah air setelah melewati perjalanan yang penuh makna, Citra Kirana bahagia. Banyak pengalaman ia petik selama berada di Tanah Suci. Apalagi ia bisa mendapat kesempatan berangkat umroh dengan semua kakak dan mamanya yang kebetulan berulang tahun. Nah itu dia sih, kayak kita lebih kumpul berempat sama mama berlima, jadi lebih kayak kumpul semua gitu, kayak anak-anaknya mama semua kita berempat. Cewek semua sama mama, jadi anaknya kayak kumpul semuanya kan biasanya ada aja satu yang kurang gitu. Kalau kita berdua emang benar-benar ngerasain yang di balik kesulitan pasti ada kemudahan dan kita benar-benar ngerasain di sana ya. Kayak benar-benar ngalamin satu pengalaman yang kita, aduh kenapa sih gue mau sholat aja nih, kita berdua sholat aja dipersulit banget nih sama penjaga-penjaga di sananya sampai nggak boleh masuk ke masjid lah. Ya Allah gitu, kayak ya udah akhirnya kita sholat di luar yang sampai udahlah kayak hopeless banget gitu kan. Nggak tahu ya, kayak ketemu sama orang yang baik banget gitu, kayak mau ngelindungin terus mau ngasih jalan untuk kita. Begitulah, pulang menunaikan ibadah umroh, kebahagiaan Citra Kirana berlipat-lipat sebab ia langsung mendapat sinetron baru di mana SCTV pada bulan Ramadan ini akan menyajikan 3 sinetron unggulan untuk menemani pemirsa sahur dan berbuka puasa. Dan Citra Kirana, Dude Herlino, serta Baim Wong didaulat menjadi pemain dalam salah satu sinetron untuk bulan Ramadan yang tayang di SCTV berjudul Tuhan Beri Kami Cinta. Citra Kirana berperan sebagai Maudi mendapat lawan main Dude Herlino, di mana Dude berperan sebagai seorang ustadz. Ini cerita yang ditulis sama Pak Imam. Ini unik banget ya, unik banget. Kalau dipikirkan secara akal sehat antara iya dan tidak gitu ya. Tapi setelah mengalir 2-3 episode itu jadinya sangat natural sekali. Terima kasih Pak David, Pak Dhani dan semua yang sudah hadir, rekan-rekan wartawan. Jadi sinetron Tuhan Beri Kami Cinta ini seperti Pak Imam Tantowi tadi sudah menjabarkan secara singkat kisah seorang anak muda, dia guru ngaji di kampung, kemudian dipanggil ke kota untuk buat dia ini tugas mulia, mungkin, tapi buat sebagian orang mungkin ini jadi beban sebenarnya. Nah, bertemulah dengan Ciki yang di situ memang kehidupan perkotaan ini sangat melekat dengan beliau ini. Nah, disitulah mulai ada konflik-konflik di awal, tapi pelan-pelan akan mulai cair. Seperti Pak Dhani bilang, ini ada banyak sekali pembelajaran yang tidak terasa kemudian ini masuk ke dalam cerita, tidak menggurui. Bahkan saya sebagai yang memainkan juga merasa ini ada muatan dakwah yang sebenarnya bisa kita rasakan. Ini mungkin sebagian kita merasa ini gua banget. Kalau Maudi tuh orangnya anak kotaan banget sih. Jadi dia tuh yang gaul banget. Terus dia punya adik-adik yang sama aja. Kelakuannya tuh sama kayak Maudi. Dia kayak suka pergi malam, udah gitu hedonis. Iya, hedonis banget, hedon lah gitu. Ini ya konflik-konflik drama itu, konflik-konflik percintaan ini juga ada. Ya agak-agak jutek, tapi di keluarganya tuh dia sebenarnya kayak paling baik deh. Kecuali yang sama yang Tinya ya, itu udah. Kalau bisa dibandingin sama adik kakaknya sih, aku kayak paling baik. Pokoknya saya di sini karakternya itu sebagai Ray, saya adalah orang yang bejat. Ini bukan pertama kali jadi tokoh antagonis? Belum. Selain Tuhan Beri Kami Cinta, sinetron Ramadan SCTV juga masih menghadirkan Para Pencari Tuhan. Selama 1 dekade, sinetron komedi religi Para Pencari Tuhan menjadi sajian favorit para pemirsa setia SCTV kala bulan Ramadan. Kini memasuki bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, sinetron yang bercerita tentang warga kampung Kincir ini akan menemani waktu sahur pemirsa SCTV. Tahun ini sinetron yang selalu hadir di setiap bulan puasa memasuki jilid ke-11. Cerita yang ditampilkan juga sama sekali berbeda, sehingga dipastikan membuat penasaran. Dan kemarin dalam acara konferensi pers program-program Ramadan di SCTV dalam tema Ramadan untuk semua juga dilakukan sumbangan untuk anak-anak yatim. Kalau kali ini cerita Para Pencari Tuhan jilid 11 agak sedikit di luar akal sehat gitu kan. Karena apa? Tanpa diduga, tanpa disangka-sangka ada kejadian musibah di kampung Kincir. Ada banjir bandang yang menyebabkan beberapa warga Kincir cedera. Ada yang amnesia, ada yang tenggelam, ada yang hanyut. Dulu main PPT awas belum nikah, sampai sekarang, sampai kemudian kita dekat ditemenin sama Umi di lokasi. Sampai akhirnya kita nikah.
dan anak-anak juga begah melihatnya. Jadi kita melihat memang kalau dilihat dari performance tahun-tahun sebelumnya itu menandakan bahwa pemirsa udah sangat loyal dengan judul-judul ini dan mereka mengharapkan memang judul ini tayang kembali juga. Tapi memang kita juga menyadari kita harus refresh nih. Saya rasa di dunia ini jarang sekali melihat seri yang berlangsung 10-11 tahun. Sinetron yang juga langganan tampil di bulan puasa adalah Tiga Semprul Mengejar Surga, di mana sinetron ini selama 4 tahun terakhir menjadi program Ramadan nomor 1 di Indonesia. Andika Pratama, Gading Martin, dan Uus masih menjadi tokoh utama dalam Tiga Semprul Mengejar Surga jilid 5 ini. Bagi Gading, ini adalah berkah Ramadan yang ikut ia nikmati setiap tahunnya. Dan dalam sinetron Tiga Semprul Mengejar Surga jilid 5 ini akan bermunculan tokoh-tokoh baru dari kalangan komika yang menambah segar serta kelucuan di sinetron tersebut. Ramadan tuh pencipratan itu semua termasuk saya. Dan ini Semprul dengan cerita baru lagi, ada beberapa pemain baru dengan pemain lama juga. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ya kita masih bisa menghibur. Tentunya dengan selain hiburan itu ada isi-isinya, moral-moralnya itu yang nggak cuman ini cuman sinetron komedi nggak gitu doang. Nggak di tahun ini lebih random, lebih semuanya. Jadi memang tidak difokuskan kok cintanya ke yang satu ini gitu. Enggak, ini lebih luas. Nggak tahu Semprul sampai tahun keberapa. Ini kan ya syukurnya sampai tahun kelima masih animonya masih oke gitu.